Assalamualaikum sahabat muslimah. Gimana nih kabarnya selama ini? Meskipun keadaan masih pandemi ya sob, semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin. Oh ya nih sob, akhir-akhir ini apa sih yang lagi trending di daerah kalian? Yang lagi rame dibincangkan gitu? FYI aja nih ya, pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 kemarin, Aceh kembali masuk ke dalam salah satu top trending di Twitter loh. Pemberitaan di media menampilkan kalau Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera, yang juga menduduki peringkat nomor 1 termiskin di Sumatera. Hal tersebut didasarkan dari data yang diperoleh, yaitu jumlah orang miskin bertambah, pengangguran meningkat dari 9,22% hingga 10,19%. Artinya naik sebesar 0,093% sob. Hal tersebut dikatakan dikarenakan situasi pandemi saat ini. Terus juga nih ya sob, kantor pemerintahannya bahkan mendapatkan kiriman-kiriman papan bunga atas posisi yang diraih tersebut. Bahkan terjadi pro kontra dari warganet. Lah kok bisa ya? Hanya saja ya sob, ini ya wajar menjadi heboh hingga on trending di Twitter. Bahkan terjadi pro kontra antar warganet. Mengingat ya kalau Aceh itu adalah salah satu provinsi yang kaya, sumber daya alamnya, bentang alamnya yang indah, tambang emasnya, mineralnya, karetnya, minyaknya. Ibaratnya kita mau bilang, apa sih yang gak ada di Aceh? Tapi kenapa bisa menjadi provinsi termiskin di Sumatera? Jadi sebenarnya kemana kekayaan alam yang kita miliki itu? Gak salah kan ya kalau masyarakat merasa ada ketidakadilan, merasa gak terima dengan fakta yang ada, merasa dikhianati. Ini ya sob, yang sebenarnya harus kita pikirkan bersama. Ternyata masalah gak hanya terjadi di ibu kota saja, tapi di daerah-daerah provinsi juga banyak banget permasalahan yang kita hadapi dan harus segera dituntaskan. Iya sob, ternyata ini tuh gak jauh beda dengan masalah yang ada di Papua. Papua juga sebagai daerah yang terkenal akan kekayaan alamnya, salah satunya emas misalnya. Tapi sampai saat ini di Papua kehidupannya juga masih di bawah rata-rata. Why? Kenapa? Jadi kemana semua hasil yang diperoleh tersebut kalau bukan dibuat untuk mensejahterakan rakyat? Apakah sebenarnya di sini tuh ada suatu sistem yang salah alias salah urus hingga semua jadi salah dan kacau? Seharusnya ini menjadi PR bagi kita semua sebagai anak bangsa, sebagai pemuda untuk berpikir tentang semua kejadian yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Jangan terus-terusan disibukkan oleh perkara-perkara unfaedah yang melalaikan. Tapi justru pemuda lah yang mampu berpikir ke arah perubahan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Allah aja bilang ya sob, Allah tidak akan berbuat satu kaum kalau satu kaum itu nggak berubah dirinya sendiri. Jadi, ya harus dimulai dari kesadaran sendiri dengan menjadikan usia muda ini ke arah yang berguna bagi bangsa dan juga agama. Jangan dibiarkan sia-sia begitu aja sob. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi dengan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah dan seorang pria yang hatinya melekat pada masjid. Jadi, tunggu apa lagi nih sob? Yuk sama-sama kita meraih perubahan. Tentu ya sob, perubahan itu hanya akan bisa diraih dengan adanya syariat yang diterapkan sebagai satu-satunya aturan di tengah-tengah kehidupan, yang tak lain adalah sistem Islam di bawah naungan khilafah yang berasal dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti kesempurnaannya serta tak ada keraguan di dalamnya. Yuk sama-sama kita belajar Islam agar bisa menjadi bagian dari penolong agamanya Allah dan meraih kembali kebangkitan dan perubahan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, serta share seluas-luasnya di media sosial kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.